Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa merunut perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan segala aktivitas keseharian kita senantiasa tercurah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kita senantiasa membangun komitmen yang kuat untuk mengikuti anjuran pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan kepada kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya jalan ran dilalui manusia itu tidak selamanya datar. Ada kalanya jalan ran dilalui manusia itu mendaki, dan ada kalanya jalan ran dilalui manusia itu menurun, dan ada kalanya jalan ran dilalui manusia itu berteburan dengan unak dan duri. Artinya apa? Bahwa dalam dinamika kehidupan manusia sehari-hari, tidaklah selamanya manusia itu mendapatkan yang namanya nikmat, tidaklah selamanya manusia itu mendapatkan yang namanya kebahagiaan, tetapi terkadang manusia itu mendapatkan berbagai macam problematika dalam dinamika kehidupan manusia sehari-hari. Oleh sebab itu, jika kita senantiasa mendapatkan yang namanya nikmat, maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Hendaklah senantiasa lebih banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jika sekiranya kita mendapatkan berbagai macam problematika dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hendaklah senantiasa menepisnya dengan wasbir ala ma aswabaka inna salika min asmil umur. Hendaklah senantiasa membangun paradigma kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, hanya manusialah yang sesungguhnya diperintahkan untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang umpamanya tidak diperintahkan untuk bersabar karena ia hanya memiliki kapasitas hawa nafsu, tetapi tidak memiliki akal, sehingga tidak bisa dan tidak ada sesuatu yang bisa mengendalikan hawa nafsu yang dimiliki oleh binatang dalam kehidupannya. Begitu pula pun sesungguhnya malaikat tidak diberikan yang namanya hawa nafsu dalam kehidupannya, sehingga tidak ada juga pengendalian dan perjuangan dalam diri malaikat yang sesungguhnya. Tetapi sesungguhnya manusia itu diberikan hidayat al-akal, diberikan hawa nafsu, sehingga manusia diperintahkan untuk bersabar karena terkadang tarikan akal yang senantiasa mendominasi hawa nafsu yang kita miliki, dan terkadang hawa nafsu yang senantiasa lebih tinggi tarikannya daripada akal yang senantiasa kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Disitulah sesungguhnya peran kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sabar, dan hendaklah senantiasa komitmen untuk melaksanakan salat, karena sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan sabar adalah at-tajalludu wa adamis saqwa. Artinya yang dimaksud dengan sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di masa pandemik ini, banyak perubahan strata sosial yang senantiasa menghiasi kita dalam kehidupan kita. Tetapi selaku orang beriman, hendaklah senantiasa menerima segala problematika yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu diperintahkan bersabar kepada 3 tempat. Yang pertama adalah az-sabru ala ta'ati. Bagaimana manusia itu senantiasa bersabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah yang bersifat ubudiyah, begitu pula pun perintah yang bersifat muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah umpamanya yang bersifat ubudiyah, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk berpuasa, berzakat dan berhaji. Maka semua perintah itu membutuhkan paradigma kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari untuk senantiasa mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula pun ibadah yang bersifat sosiologi dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Kita diberikan amanah, diberikan tanggung jawab untuk membina generasi-generasi kita, sehingga generasi yang kita bina mampu menjadi pioner dan mampu menjadi top leader di masa-masa yang akan datang. Tentu pembinaan generasi muda ke depan tidak semudah dengan membelikan telapak tangan, tetapi kata Allah dalam Al-Quran, "Wasbir alama aswabaka
inna salika min asmil umur. Maka perlu dengan paradigma keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan senantiasa dibarengi dengan paradigma kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, manusia itu diperintahkan dan diwajibkan bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni az-sabru anil ma'siyati. Bagaimana manusia itu senantiasa bersabar untuk menahan diri pada persoalan kemaksiatan dalam kehidupannya. Karena kalau kita melihat fenomena kita sosial dalam kehidupan kita saat sekarang ini, terutama kita tinggal di kota besar, yakni mulai daripada persoalan makanan, pakaian, pergaulan, sampai pada persoalan hiburan-hiburan yang senantiasa menghiasi kita dalam kehidupan kita. Sekalipun itu merupakan sesuatu hal yang bersifat hedonisme dalam kehidupan kita, tetapi kalau itu merupakan larangan, maka kita pun dituntut untuk bersabar untuk senantiasa tidak masuk pada zona yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ada 3 dosa yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Yang pertama adalah al-kibru, yakni sifat sombong. Bukankah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya? Ketika Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yafsikud dima." Ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an kepada iblis, maka bagaimana cara kamu untuk senantiasa sujud kepada manusia atau sujud kepada Adam? Tapi apa kata iblis? Bahwa sesungguhnya saya tidak mungkin akan sujud kepada manusia, karena sesungguhnya saya diciptakan dari api yang bersih, sedangkan manusia diciptakan dari tanah yang hina yang setiap saatnya kita injak-injak. Karena kesombongan yang dimiliki oleh iblis pada saat itu, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosa yang paling berbahaya yang kedua yang paling berbahaya dalam kehidupan kita adalah hubbud dunia, yakni terlalu cinta terhadap kehidupan dunia, yakni yang kita kenal dengan sifat tamak atau sifat rakus. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga itu disebabkan karena kerakusan yang dimiliki oleh manusia pada saat itu. Terus yang ketiga, dosa yang ketiga yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia adalah sifat hasad atau sifat iri. Innal hasada ya'kulunal hasanat kama ya'kulunun narul khatabah. Bahwa sesungguhnya sifat iri dan dengki yang dimiliki yang bercokol dalam diri manusia seperti kayu bakar yang membakar, seperti api yang senantiasa membakar kayu bakar. Sebesar apapun kayu bakar itu, jika dibakar dan dibakar, pada akhirnya akan menjadi arang, dan pada akhirnya akan menjadi debu, dan pada akhirnya akan menjadi dan akan diterbangkan oleh angin dalam kehidupannya. Ini memberikan indikasi dalam kehidupan kita. Sebesar apapun amalan yang kita pintal dalam kehidupan kita saat sekarang ini, tetapi jika sifat iri dan dengki senantiasa bercokol dalam diri kita, maka semuanya akan menghancurkan amalan-amalan yang kita pintal dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Disinilah sesungguhnya kita senantiasa dituntut untuk senantiasa bersabar untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, manusia itu diperintahkan dan diwajibkan bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni as-sabru anil musibati. Bagaimana manusia itu senantiasa bersabar untuk menerima segala musibah, segala problematika yang senantiasa hadir dalam kehidupannya. Apakah musibah itu berupa fisik dalam kehidupannya atau bersifat psikis dalam kehidupan manusia sehari-hari, maka semuanya itu membutuhkan paradigma kesabaran dalam dirinya. Karena sesungguhnya janji Allah dalam Al-Quran, bagaimanapun orang akan bisa eksis dalam kehidupannya jika ia senantiasa memiliki paradigma kesabaran dalam dirinya. Yang berikan contoh para nabi dan para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Orang akan diangkat derajatnya ketika ia senantiasa lolos terhadap ujian dan musibah dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sehingga Rasulullah mengatakan, az-sabru anis sa'a khairun min ibadatis sana. Bahwa orang yang senantiasa bersabar untuk segala problematika yang mereka hadapi sesaat, maka pahalanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan melaksanakan ibadah selama setahun lamanya. Maka inilah sesungguhnya yang membutuhkan paradigma kesabaran untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dalam kehidupan kita, untuk senantiasa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah untuk senantiasa berlaku sabar menerima segala problematika yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu riwayat yang bisa dijadikan pioner dalam kehidupan kita saat sekarang ini,
bagaimana peristiwa Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub memiliki jabatan yang sangat tinggi pada saat itu dan memiliki kekayaan yang sangat banyak serta memiliki keluarga yang terhormat. Akhirnya iblis iri terhadap Nabi Ayub alaihissalam bahwa sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam senantiasa taat untuk menjalankan perintah-Mu ya Allah, karena sesungguhnya Engkau sudah berikan berbagai macam fasilitas dalam kehidupannya. Akhirnya Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam pada saat itu. Semua harta yang dimiliki semuanya hancur berkelan tanah, tapi hati Nabi Ayub alaihissalam pada saat itu tidak pernah berhenti untuk memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada saat itu semua keluarga yang dimiliki oleh Nabi Ayub semuanya meninggal. Tetapi apa kata Nabi Ayub? Tidak pernah berhenti dan bergeser hatinya untuk senantiasa berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ditiupkan penyakit dalam dirinya, sehingga Nabi Ayub alaihissalam diusir dari harta, dari kekuasaannya pada saat itu, diasingkan dalam sebuah tempat yang tidak ada komunitas di dalamnya, karena dikhawatirkan penyakit yang melandanya akan mewabah kepada orang-orang yang berada di lingkungannya. Tetapi Tok Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berhenti untuk senantiasa bersujud, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan saat itu. Maka menurut riwayat kurang lebih 17 tahun ia senantiasa menderita penyakit yang diderita pada saat itu, tetapi ia tidak pernah berhenti untuk berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Ayub alaihissalam mengucapkan doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan bisa kita buka dia di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana. Dengan intinya mengatakan, ya Allah, janganlah Engkau berikan beban kepada saya sekiranya beban itu tidak mampu saya pikul dalam kehidupan saya sehari-hari. Janganlah Engkau berikan jabatan kepada saya sekiranya jabatan itu akan menjadi musibah dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan janganlah Engkau senantiasa berikan penyakit kepada saya sekiranya penyakit itu akan murka dalam kehidupan kamu sehari-hari. Maka Allah senantiasa menyembuhkan penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam, sehingga harta yang dimiliki sebelumnya, harta yang dimiliki pada saat itu jauh lebih banyak dibandingkan harta sebelumnya. Begitu pula pun jabatan yang dimiliki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan sebelumnya. Ini memberikan indikasi bahwa orang yang senantiasa menerima atau melaksanakan paradigma kesabaran kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengangkat derajatnya dan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.